Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi bersama saya di Rumor Sejuk Podcast Mandua Pesisir Selatan. Pada hari ini saya kedatangan tamu, yaitu seorang guru dari Mandua Pesisir Selatan, yaitu Ustadz Agil Adianda Putra LC yang mengajar di bidang ilmu hadis. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, Jira sehat? Alhamdulillah Ustadz. Jadi Ustadz, Jira mau nanya tentang masalah ilmu hadis. Kenapa kita harus mempelajari ilmu hadis, Ustadz? Oh, kenapa ada ilmu hadis itu? Ya, gitu ya mungkin ya. Kenapa ilmu hadis itu ada? Pertama mungkin gini ya. Al-Quran itu ada jaminan kalau ia dijaga oleh Allah. Ya. Al-Quran ada jaminan dijaga oleh Allah. Ada belajar kan? Belajar itu. Hadis tidak ada jaminan. Gitu kayaknya. Iya, hadis tidak ada jaminan. Maka pelencengan terhadap hadis itu sangat besar kemungkinan. Pertama itu, yang jelas agama pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Quran dia diriwayatkan secara mutawatir. Tahu Jira mutawatir? Tahu Ustaz. Apa? Secara bersambung dan diriwayatkan oleh orang banyak gitu kan? Iya. Rasulullah kalau meriwayatkan Al-Quran itu kepada orang banyak. Kepada orang banyak lalu meriwayatkan kepada orang banyak, dan tidak mungkin terjadi kesalahan. Berbeda dengan hadis. Hadis itu diriwayatkan ada yang mutawatir namun sangat sedikit, namun kebanyakan hadis itu ahad namanya. Ahad itu apa? Ahad itu hadis yang perawi bohong, Ustaz. Nah. Bukan. Ahad itu hadis yang tidak sampai derajat mutawatir. Hadis yang tidak sampai derajat mutawatir. Gitu. Artinya apa? Hanya disampaikan oleh Rasulullah kepada beberapa orang saja. 3 orang, atau bahkan ada yang hadis itu gharib. Gharib itu hanya diriwayatkan oleh satu orang saja. Lalu pada zaman sahabat aman, keadaan seperti itu aman. Pada zaman setelahnya, pada zaman tabi'in, keadaan aman, lalu mulai tidak aman. Tidak amannya itu karena adanya orang-orang yang menjadikan hadis Nabi itu sebagai penguat mereka berbicara, padahal itu bukan hadis Nabi. Contoh jualan gini, jualan kayak gini, jualan bazinjan, apa namanya, terung, dia jualan terung gitu kan, supaya dagangannya laris, lalu dia katakan buat hadis. Buat hadis makalah terung, sesungguhnya Rasulullah bersabda kalau terung ini seperti ini, seperti itu. Makanya perlu dipelajari ilmu hadis untuk menentukan mana hadis yang benar-benar datang dari Rasulullah, mana yang dhaif atau tidak dari Rasulullah, dan mana hadis yang palsu, seperti itu. Makanya memang berat belajar ilmu hadis itu. Jadi hukum belajar ilmu hadis itu termasuk wajib, Ustaz? Oh ya, wajib. Nah, wajibnya wajib apa? Wajib itu ada berapa? Ada wajib ain, ada fardu ain, ada fardu apa satu lagi? Fardu kifayah, ya fardu kifayah. Mata pelajaran semuanya itu fardu kifayah, semuanya fardu kifayah. Yang fardu ain itu kan salat gitu. Kalau belajar bahasa Arab fardu kifayah, iya. Kalau semua orang tidak pandai bahasa Arab, ya dosa juga. Belajar bahasa Inggris, ya fardu kifayah juga. Seperti itu. Begitu juga belajar ilmu hadis, fardu kifayah. Jadi kan Ustaz, kebetulan di materi Jira sekarang ini masuk tentang ilmu jar wa ta'dil. Ilmu apa? Ilmu jar wa ta'dil. Ilmu jarah wa ta'dil. Iya, jarah wa ta'dil. Di penjelasan buku yang Jira punya, ilmu jarah wa ta'dil tuh membahas tentang kecacatan atau adil atau tidaknya seorang perawi, Ustaz, karena menyampaikan keburukan para perawi. Emang ilmu seperti itu boleh jadi? Mungkin pertanyaannya boleh gitu ya, boleh enggak? Iya, boleh dipelajari tidak. Ilmu jarah wa ta'dil itu adalah ilmu yang membahas tentang, ya kalau secara bahasa singkat dan mudah dimengertinya, ilmu tentang ilmu yang mempelajari tentang cacatnya rawi, itu ilmu jarah. Berarti buruknya perawi. Atau ilmu ta'dil itu ilmu yang mempelajari tentang kebaikan perawi gitu. Ilmu jarah ini boleh atau tidak? Ya boleh saja.
Membicarakan keburukan orang boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Gunjing atau tidak? Iya ya. Gunjing ya, Ustaz. Ya, kan fakta. Iya fakta. Iya fakta dan itu gunjing. Tapi ada hal yang diperbolehkan. Diperbolehkan kalau Imam Nawawi itu menyebutkan ada 6 gitu. Salah satunya bolehnya mengungkapkan keburukan seseorang itu jika khawatir orang lain mendapatkan akibat buruk darinya gitu. Misal Ustaz melihat Jira berteman sama siapa lah, sama Ani, misal Ani itu Ustaz tahu dia baik, dia jelek bukan, dia buruk gitu, akhlaknya buruk. Ustaz tahu kalau dia akhlaknya buruk, Ustaz lihat Jira berteman dengannya, lalu Ustaz katakan Jira jangan berteman dengannya. Yang dia sampaikan itu buruk, dia itu buruk, seperti itu. Boleh, supaya apa? Supaya Jira terhindar dari keburukan dia. Begitu juga dengan hadis, fulan ini dia pembohong gitu. Kita katakan keburukannya supaya kita tidak mengambil hadis darinya. Seperti itu. Makanya boleh dalam hal jarah itu kita membicarakan keburukan orang lain. Iya. Tapi kalau tidak ada sebab, misal bergunjing, orang tu seperti itu, iya dosa lah. Ya riba. Seperti itu. Jadi kalau Anda yang menggunakan ilmu jarah wa ta'dil itu untuk main-main, Ustaz? Main-main, menjelek-jelekkan orang seenaknya saja gitu ya. Menjelek-jelekkan orang seenaknya saja. Fulan tidak bisa juga. Kenapa? Karena orang yang berhak gitu juga. Ada juga orang yang berhak menjarah atau menyebutkan keburukan orang lain, dan orang yang berhak menyebutkan kebaikan orang lain ada pula syaratnya gitu. Ada juga namanya ulama jarah wa ta'dil gitu. Jadi tidak sembarang orang. Misalnya ada orang jelek, dia jelek lalu mengatakan orang lain jelek, belum tentu kita tidak bisa percaya perkataan orang jelek ini, orang akhlak buruk ini. Jadi perkataan tentang akhlak seseorang itu diterima dari orang yang baik juga gitu, tidak dari sembarang orang juga. Seperti itu. Dalam ilmu jarah wa ta'dil tuh mempunyai tingkatan kebaikan sama tingkatan keburukannya, Ustaz? Ya, berarti tingkat jarah ya. Ya, tingkatan jarah. Tingkat jarah, ada tingkat ta'dil. Ya, ada. Sebagaimana iman seseorang berbeda-beda, tingkatan ta'dil atau tingkatan kebaikan orang pun beda. Ada, kalau ulama tu bagi 6 gitu. Nanti ada jika bertentangan maka dibagi. Ada orang yang dia diberi gelar dengan sigat mubalaghah. Sigat mubalaghah itu dengan sigat yang sangat memuji sekali gitu. Misal dengan lafaz awsaqun nas. Awsaqun nas itu orang yang paling siqah, manusia yang paling siqah, berarti dia hebat gitu. Dia hebat. Kalau hadis yang diriwayatkannya dia sahih atau tidak? Sahih. Sahih, seperti itu. Ada tingkatan kedua itu diberi lafaz kalau menentukan fulan itu bagaimana? Dia siqah sabit gitu. Siqah sabit. Dia diucapkan dengan 2 kata yang menyatakan kalau dia itu siqah. Siqah sabit. Kalau ya tingkatan kedua seperti itu. Tingkatan kedua. Ada juga tingkatan ketiga diberi gelar bagaimana dengan fulan itu? Dia siqah gitu. Berarti hadisnya baik juga. Namun kenapa diberikan tingkatan seperti ini? Kenapa kan sama-sama siqah itu, Ustaz? Kenapa diberi tingkatan seperti itu? Seandainya jika bertentangan, misal ada orang yang sangat siqah lalu bertentangan dengan orang yang siqah saja, Jira percaya ke mana? Itu orang yang sangat siqah. Ya, orang sangat siqah, seperti itu. Misalnya hadisnya bertentangan, berbicara orang yang juara 1 di kelas berbicara kalau hari Selasa ujian. Orang yang ranking 10 berbicara hari Rabu ujian. Kita percaya yang mana? Yang ke juara 1. Iya, kita percaya yang ke juara 1 karena dia lebih siqah. Seperti itu kira-kira. Makanya ada tingkatan-tingkatannya. Namun hadis yang diriwayatkan oleh orang siqah saja ini juga ya, ada juga tidak ada saduq. Terus tingkatan apa lagi? Tingkatan keburukan. Tingkatan keburukan juga ada. Ada keburukannya yang biasa saja. Ada contoh fulan hadis itu ya hadisnya agak lain gitu, agak diragukan gitu. Fulan dhaif, tingkatan banyak. Fulan tu dhaif,
berarti hadisnya kalau dia hadisnya. Ada tingkatan yang bawah, fulan itu matruk, ditinggalkan hadisnya gitu. Fulan itu ditinggalkan hadisnya. Berarti kalau hadis atau fulan itu jiddan, sangat dhaif dia. Berarti hadisnya memang tidak boleh diambil sedikit pun. Kalaupun diambil harus diterangkan kalau hadis ini dhaif jiddan, dhaif jiddan. Ada di bawah itu lagi tingkatnya muttaham bil kadzib. Tahu muttaham bil kadzib? Kadzib bohong. Kadzib bohong, muttaham itu tertuduh, dituduh berdusta. Tingkatan itu tingkatan keempat. Tingkatan kelima fulan dajjal gitu. Dajjal itu tahu dajjal? Apa dajjal? Itu yang manusia yang manusia pembohong. Manusia yang paling pembohong itu. Ada juga tingkatan yang paling bawah itu akzabun nas. Orang yang paling pendusta. Kalau hadis dites, hadis yang diriwayatkan oleh orang pendusta hadis apa namanya? Hadis dhaif. Tak dhaif. Maudhu'. Maudhu'. Hadis maudhu'. Itu hadis maudhu' hadis palsu, tidak boleh diriwayatkan. Kalau hadis dhaif yang sedikit saja, tingkatan yang nomor satu tadi, dhaifnya tingkatan nomor satu tadi, bisa ia diangkat nih tes, bisa ia diangkat menjadi hadis hasan li zatihi, hasan li ghairihi. Ya, menjadi hasan li ghairihi jika ada periwayat yang lebih riwayat yang mendukung hadis. Santiang. Jika ada riwayat yang mendukung, maka hadis dhaif yang sedikit tadi bisa terangkat menjadi hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Mungkin seperti itu. Kenapa harus ada tingkatan-tingkatan seperti itu? Seperti itu. Gitu ya. Udah siap? Udah siap untuk jam besok berarti? InsyaAllah Ustaz. Baiklah, mungkin sampai di sini podcast kami pada hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Agil yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kita. Baiklah, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.